Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sinta Restuasi, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hayat, dan rekan-rekan mahasiswa Jakarta Global University. Izin saya Tigor Shimamura, nomor NPM 092023090327, ingin mempresentasikan tentang ilmu hayat yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik mesin, di mana salah satu cabang dari ilmu hayat yaitu ilmu kesehatan, yang tentunya selalu menggunakan alat-alat medis dan peralatan lainnya yang mendukung agar terlaksananya proses perawatan pada pasien dapat berjalan dengan baik. Saya tertarik untuk mengutip jurnal yang ditulis oleh Ibu Suhartini Ismail dan Ragil Siti Hapsari, ya. Di situ berjudul Perspektif Perawat tentang Penggunaan Teknologi Robot dalam Perawatan Pasien di Ruang Perawatan Intensif. Baik, saya coba preview dulu ya untuk presentasi kita pada hari ini ya. Ilmu hayat meliputi semua cabang ilmu yang terkait dengan kajian ilmiah terhadap makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan biologi menjadi pusat dari ilmu hayati. Tetapi teknologi membawa bidang ilmu lain seperti biologi molekular dan biologi bioteknologi, hingga tercipta interdisipliner terkait ilmu hayati. Ilmu hayati membantu meningkatkan kualitas dan standar hidup. Ilmu hayati digunakan dalam ilmu kesehatan, pertanian, kedokteran, industri farmasi, dan industri pangan. Apa itu teknik mesin? Teknik mesin adalah ilmu yang mempelajari rancang bangun mesin. Dengan mempelajari ilmu ini diharapkan mampu menciptakan teknologi baru yang akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan manusia dalam kehidupannya. Dalam kehidupan global seperti saat ini, teknik mesin sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan manusia maupun terhadap alam dan lingkungannya. Aplikasi ilmu hayati seperti yang saya sebutkan di preview awal tadi adalah mencakup di ilmu kesehatan, di pertanian, di bidang kedokteran, di industri farmasi, industri pangan, dan lain-lainnya. Sangat banyak sekali untuk ilmu hayati yang bisa dapat kita cabang dari ilmu hayati ini sendiri, ya. Dampak positif teknik mesin di kesehatan: adanya penemuan alat-alat medis, adanya penemuan peralatan laboratorium, sekarang yang lagi tren robotika medis. Jurnal yang saya kutip yang berjudul Perspektif Perawat tentang Penggunaan Teknologi Robot dalam Perawatan Pasien di Ruang Perawatan Intensif. Saya tertarik untuk mengkutip jurnal ini ya selaku tugas untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah ilmu hayat, karena untuk penggunaan robotika untuk perawatan pasien di rumah sakit itu lagi tren ya, lagi trennya itu sangat berkembang, terutama yang di luar negeri itu sangat sudah mengarah ke sana ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga lambat laun juga akan menggunakan teknologi robotika ini. Latar belakang masalah:
revolusi industri keempat di bidang kesehatan, peran kunci teknologi robot. Dalam era revolusi industri keempat, aplikasi robotik mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Teknologi robot yang berkembang pesat telah menyebar luas di rumah sakit. Di luar negeri, sudah 1 juta pasien dalam 10 tahun terakhir ini menggunakan teknologi robotik ini untuk memonitor pasien tersebut. Efisiensi dan penanggulangan keterbatasan personel medis, robot sebagai solusi. Penggunaan robot di bidang kesehatan memberi efisiensi biaya dan waktu. Dengan jumlah pasien yang terus bertambah, perawat harus bekerja ekstra keras. Robot dirancang untuk membantu mengatasi beban kerja perawat, khususnya dalam menangani pasien menular, mengurangi resiko penularan penyakit. Ini juga mengingatkan kita waktu wabah virus corona ya, itu sangat dibutuhkan sebenarnya jasa dari teknologi robot ini untuk menangani perawatan pasien yang terkena COVID. Yang ketiga, solusi inovatif untuk penanganan pasien, integrasi robot dalam pelayanan kesehatan. Kombinasi teknologi robotik dalam sistem pelayanan kesehatan bukan hanya tren global, tetapi juga mendesak. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengatasi keterbatasan tenaga medis, memberi solusi inovatif untuk penanganan pasien, dan menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih aman. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perspektif perawat dalam penggunaan teknologi robot di ruang perawatan intensif. Metodologi penelitian, jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif, teknik pengambilan sampel, non-probability sampling dengan purposive sample. Besar sampel yang dipakai adalah 10 perawat di ruang ICU di Rumah Sakit Kota Semarang. Pengumpulan data wawancara dengan metode ELO dan KINGAS ya. Hasil penelitian perspektif perawat ada 3 yang bisa disimpulkan. Yang pertama, efek positif penggunaan teknologi robot di ruang perawatan intensif. Yang kedua, efek negatif penggunaan teknologi robot di ruang perawatan intensif. Dan yang ketiga, kebutuhan perawat terkait pengoperasian teknologi robot di ruang perawatan intensif. Efek positif penggunaan teknologi robot di ruang-ruang perawatan intensif adalah teknologi robot dapat membantu pekerjaan perawat. Teknologi robot untuk dapat mentransfer alat atau obat-obat pasien di ruang perawatan intensif. Itu akan sangat membantu perawat dari segi tenaga dan waktu, sehingga perawat bisa melakukan pekerjaan lain. Yang kedua, teknologi robot bekerja sesuai dengan program. Teknologi robot yang diprogram untuk menghitung dosis obat yang diberikan kepada pasien akan sangat membantu sehingga mengurangi kesalahan dalam memberikan dosis obat kepada pasien. Di sini robot artinya sudah dapat diprogram untuk mengukur dosis obat yang akan diberikan kepada pasien ya. Teknologi robot membantu perawatan pasien. Teknologi robot digunakan memonitoring kondisi pasien, sehingga pengawasan kondisi pasien akan lebih intensif dan sangat membantu dalam perawatan. Sementara efek negatif penggunaan teknologi robot di ruang perawatan intensif, yang pertama, caring perawat ke pasien menjadi berkurang. Jika robot digunakan untuk melakukan tindakan ke pasien, bisa jadi caring perawat kepada pasien akan berkurang, karena semakin sedikit perawat melakukan tindakan pasien, maka semakin sedikit perawat melakukan interaksi dengan pasien tersebut. Menimbulkan kecemasan pada pasien. Penggunaan teknologi robot
untuk tindakan ke pasien bisa menyebabkan pasien menjadi cemas. Pasien yang sadar di ruangan akan merasa tidak nyaman ketika ditemani oleh robot itu sendiri. Ini mungkin apalagi yang baru-baru kita beradaptasi dengan situasi seperti ini, ya mungkin eh, memang agak ganjil ya. Mungkin lambat laun akan terbiasa nantinya. Yang ketiga, pengoperasian teknologi robot menjadi kendala. Untuk pengoperasian robot bisa menjadi kendala meskipun peralatan canggih tetap harus mengetahui cara penggunaannya. Ketika perawat belum mengetahui dan harus segera melakukan tindakan, tetapi terkendala pada pengoperasian robot itu akan membutuhkan waktu yang lama dan menjadi masalah. Artinya perawat tidak dapat mengaplikasikan penggunaan robot itu dengan cepat. Kebutuhan perawat terkait pengoperasian teknologi robot di ruang perawatan intensif perlu adanya sosialisasi penggunaan teknologi robot di ruang perawatan intensif. Hal ini perlu dipersiapkan dengan adanya teknologi robot adalah sosialisasi kepada perawat dan petugas rumah sakit, perlu pengenalan mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk penggunaan robot tersebut. Jadi dalam penggunaannya nanti tidak terjadi akan kendala. Pelatihan pengoperasian teknologi robot di ruang perawatan intensif, pelatihan mengenai pengoperasian teknologi robot diperlukan. Robot yang secanggih apapun perlu dikontrol dan digunakan sesuai dengan fungsi robot dalam perawatan. Ini harus kepada petugas perawat memang harus disosialisasikan dan di-training penggunaan robot itu sendiri sehingga manfaat robot itu dapat dimaksimalkan tentunya. Pembahasan efek positif teknologi robot dalam perawatan, meringankan beban kerja perawat dan meningkatkan efisiensi. Presisi program robot mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan akurasi. Tantangan dan efek negatif penggunaan robot, penurunan interaksi perawat ke pasien dan kecemasan pasien akibat dari pelayanan robot itu sendiri ya. Kendala operasional dan potensi penurunan kualitas asuhan keperawatan. Penting keselarasan dan pedoman etika. Perlu diperhatikan agar penggunaan robot selaras dengan nilai-nilai keperawatan. Pengembangan pedoman etika yang jelas untuk memastikan implementasi yang efektif. Kesimpulan dapat kita ambil, penggunaan teknologi robot dalam keperawatan memberikan dampak positif seperti bantuan dalam pekerjaan perawat, sehingga peningkatan perawatan pasien dan konsistensi kinerja sesuai dengan program. Namun terdapat dampak negatif seperti penurunan caring perawat, potensi kecemasan pada pasien, dan kendala dalam pengoperasian teknologi robot. Saran penting sosialisasi dan pelatihan. Tentunya penggunaan teknologi ini perlu ada training dan pelatihan ya, agar penggunaan dari teknologi itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Implementasi selaras dengan nilai-nilai keperawatan ini juga sangat penting ya. Setiap implementasi penggunaan teknologi harus sejalan dan selaras dengan keperawatan yang menekankan aspek etika dan pelayanan manusiawi. Perlu pedoman etika yang jelas untuk membantu penggunaan teknologi robot agar sesuai dengan standar keperawatan yang tinggi. Evaluasi dan peningkatan kontinu. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan teknologi robot dalam keperawatan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Proses perbaikan terus-menerus memastikan bahwa teknologi robot dapat menjadi aset yang berharga tanpa mengorbankan aspek-aspek esensial dari keperawatan manusia. Di sini ada kita lampirkan ya karakteristik tadi 10 sampel partisipan. Di situ ada usia antara 20 sampai 30, ada itu 4% ya, 4 orang.
31 sampai 40 tahun ada 6 orang. Jenis kelamin juga ada itu, laki-laki dan perempuan. Lama kerjanya juga ada 2 sampai 5 tahun. Ada yang lebih dari 5 tahun, ada 8 orang. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi review untuk jurnal yang saya ambil ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.